Takdir kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam diwajibkan, ini adalah fardu ain, artinya kewajiban setiap umat Islam untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dunia itu bisa direbut dengan ilmu, begitu juga akhirat dengan ilmu. Kita juga mendekat kepada Allah dengan ilmu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa man arada dunia fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa kamu atau barang siapa ingin dunia, ya, itu dengan ilmu. Kedua, siapa yang ingin akhirat juga dengan ilmu. Ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi kenapa kita diwajibkan oleh Rasulullah menuntut ilmu? Tidak ada lain kecuali umat Islam itu dapat merebut dunia dan akhirat. Ya. Jadi kita umat Islam dianjurkan untuk merebut dunia dan akhirat ini dengan ilmu. Namun saya ingatkan, janganlah kalian itu mencari dunia itu untuk dunia. Ya, jadi carilah dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Ya, contoh, umpama kita usaha, setelah kita mendapat rezeki dari Allah, kita bersihkan lagi, karena harta itu masih bercampur dengan berbagai pihak. Misalnya ada hak fakir miskin, hak yatim piatu, hak yang stabil dan seterusnya. Ya, oleh sebab itu setelah kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita bersihkan itu harta kita, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Jadi kembali kepada tadi, bahwa wajib menuntut ilmu seolah-olah wajib bagi umat Islam untuk merebut dunia wal akhirat. Jadi gunakan dunia itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habarkan kepada kita dengan sabdanya, man salaka tariqan yatlubu bihal ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa kamu atau barang siapa yang berjalan padanya itu menuntut ilmu, maka Allah akan perjalankan mereka ke perjalanan surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu artinya orang yang sedang diperjalankan Allah ke surga. Ya. Nah, berbahagialah kita semua umat Islam yang apabila kita pergi atau mendatangi atau menghadiri majelis ilmu. Jadi tidak
tidak ada lain, apa yang kita laksanakan ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, yaitu agar kita dapat merebut dunia dan akhirat ini dengan ilmu untuk mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan bagi kita, innal malaikata la tad'u ajniyataha li talabil ilmi. Ya, rida'an bima yasna. Ya, itulah kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu. Kenapa malaikat berbuat demikian? Karena malaikat senang apa yang dikerjakan hamba Allah, yaitulah menuntut ilmu. Maka kita, apabila kita dapat hadir atau mendatangi dan bahkan hadir di majelis ilmu, berbahagialah kita. Ini semua adalah berkat kurnia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini banyak di antara kita yang menuntut ilmu di tempat-tempat yang resmi maupun yang tidak resmi. Kalau yang resmi, misal mereka belajar di sekolah-sekolah, yaitu dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, dan terus jamiah universitas. Juga banyak orang yang menuntut ilmu itu dia mendatangi guru-guru atau ya bukan sekolah, tetapi dia mencari orang-orang alim. Dia duduk bersama orang alim dan mendengarkan penjelasannya, sehingga dia juga mendapatkan ilmu. Tentu ini melihat dari pengalaman saya banyak sekali melihat bahwa kebanyakan umat Islam itu ya nggak banyak yang menuntut ilmu. Wabil khusus ini kaum bapak-bapak. Kenapa? Saya kalau diundang pengajian, yang banyak itu kaum ibu, ya, kaum ibu. Nah, ini kaum bapak-bapaknya ini jarang hadir di majelis, tak? Namun ada, tapi nggak sebanyak kaum ibu, betul nggak? Ya, ya ini juga kita maklumi. Mungkin kaum bapak-bapak sibuk mencari nafkah. Namun saya ingatkan, sempatkan apa 1 kali 1 minggu atau 1 kali 2 minggu atau 1 kali sebulan supaya menuntut ilmu. Nah, ini dari pengalaman. Karena saya banyak tak kala ada yang bicara dengan saya, mereka mengenal agama ini kebanyakan katanya, ya kan? Kata guru, katanya, kata si fulan, ini yang terbanyak. Nah, dari sini saya sudah melihat
bahwa ini orang tidak menuntut ilmu. Saya maunya setiap umat Islam itu kalau yang menuntut ilmu tidak ada lagi katanya. Ya, jangan lagi mengenal agama ini cuman katanya atau baca di koran atau dengar di televisi. Tapi yang saya maksud, kita menuntut ilmu itu duduk dengan orang alim, kita mendengarkan apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa Anda menuntut ilmu, kita jawab karena Nabi mewajibkan setiap umat Islam untuk menuntut ilmu. Jangan katanya sih wajib menuntut ilmu katanya, ya. Nah, jangan sampai demikian. Ya. Jadi begitu juga. Kenapa kita puasa? Nggak tahu. Saya tahunya katanya setiap orang itu Islam itu bulan puasa itu mesti puasa. Ini katanya. Nah, jangan lagi katanya. Jadi kita kalau ditanya kenapa Anda puasa, karena Allah perintah saya untuk puasa. Nah, ini saya bacain ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Nah, saya berpuasa ini karena diwajibkan Allah. Jadi kita mengerti dari Allah, kita mengerti dari Rasulullah. Oleh sebab itu, setiap umat Islam mesti berangkat menuntut ilmu, ya. Wabil khusus, ya, duduk di majelis ilmu dengan orang alim. Ya, kalau kita duduk dengan orang alim, insya Allah kecipratan jadi orang alim. Minimal kita dapat ilmu dari orang alim. Nah, ini adalah pemahaman di antara kita diwajibkan menuntut ilmu. Tentu setiap umat Islam apabila tidak dibekali ilmu akan susah, sulit. Kenapa? Contoh, ya, dia nggak punya ilmu untuk betulin mesin motor umpamanya, nggak punya ilmu. Begitu motornya mogok bagaimana? Nggak bisa dibetulin. Akhirnya motor itu didorong sama dia, ya kan? Akhirnya kenapa dia cari bengkel? Kenapa dia cari bengkel? Karena dia mengerti di bengkel itu ada orang yang punya ilmu untuk membetulkan motor. Nah, di sini sebetulnya kita sudah dikasih paham bahwa pentingnya ilmu. Nah, oleh sebab itu di dalam ibadah ini juga kita harus punya ilmu. Nah, jangan sampai kita umat Islam tidak memahami agama kita sendiri. Ini di antara yang mesti kita pahami, bahwa kenapa kita umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, sampai di sini pelajaran walaupun singkat, mudah-mudahan untuk bekal kita semua dan kita diberikan ilmu-ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, limpahkan kepada kami
manfaat ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkan kepada kami ya Allah, ilmu-ilmu yang memberi manfaat bagi kami dunia dan akhirat. Tawaffana musliman wa alhiqna bisalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamu